Yang suka merpati terbang ngawang silakan kumpul. Kita cari tahu cara bikin merpati mau ngawang. Jadi nantinya nggak cuman malas-malasan, yang hobinya cuma nangkring di pepohonan ataupun nemplok di atap rumah, apalagi atap rumah tetangga. Hati-hati nanti dikomplain loh. Balik ke cara bikin merpati mau ngawang. Sebenarnya susah-susah gampang sih. Bisa jadi butuhin waktu lama, tapi gak menutup kemungkinan yang hanya butuh waktu sebentar untuk ngajakin merpati mau terbang ngawang. Di sini akan bagikan tips sesuai yang biasa dipraktekkan. Dari cara paling basic yaitu memberi makan. Merpati dibiasakan makan dulu sebelum ngawang. Jam 5 pagi kasih makan. Piik ataupun dewasa semua kebagian makanan. Ada alasan kenapa diberi makan sebelum ngawang. Kita nggak pernah tahu bakal seberapa tinggi dan jauh jalur mereka terbang ngawang. Khususnya untuk piik-piik yang baru belajar terbang. Untuk antisipasi kalau nanti piik-piik nyangkut dan terpisah dari koloni. Dengan kondisi tembolok yang sudah terisi, piik-piik yang sejenak kehilangan arah pulang, bisa pula sejenak istirahat, sampai nanti kembali terbang. Buat mencoba lagi cari koordinat arah pulang. Yang kedua yaitu tentang asupan vitamin. Tujuannya biar fisik selalu dalam kondisi terbaik, supaya merpati dewasa ataupun piik selalu siap untuk diajak terbang tiap hari. Terus gimana buat merpati yang susah diajak terbang ngawang? Mesti diapain biar ada perkembangan? Gak cuman ngangkring seharian. BTW itu di pohon, ada piik belum mau ikutan ngawang. Sementara merpati koloni sudah hampir 1 jam terbang. Mungkin sayapnya belum terasa nyaman untuk dibawa terbang. Mungkin sama seperti merpati kawan-kawan, yang cenderung memilih untuk malas terbang. Sampai akhirnya kasihkan nangkring dibanding terbang ngawang. Terus baiknya diapain nih? Apa yang bisa dilakukan buat merubah kebiasaan merpati yang tadinya malas terbang biar jadi rajin ngawang? Pastinya digetak dipaksa buat terbang dong, tapi jangan asal getak loh. Nanti yang ada, mereka jadi penakut, justru menghindar bersembunyi. Setiap kali digetak disuruh terbang. Biasanya sih area aman untuk merpati sembunyi ya di pohon tinggi. Atau kalau nggak ada pepohonan, merpati bakal pilih atap rumah tetangga. Ya nggak mungkin dong atapnya dilempar sendal biar merpatinya terbang. Dari problem tadi, kita harus akalin insting merpati, biar mereka tetap jinak, meskipun tiap hari digetak. Caranya yaitu dengan kasih mereka makan secara hand feeding. Kasih makan langsung dari tangan. Seperti ini contohnya, mereka jadi terbiasa dekat dengan yang rawat. Gunain sarung tangan juga, sebagai pointer kalau sudah waktunya mereka mendekat dan makan. Terus buat tambahan, bisa juga kasih panggilan suara khas setiap kali jam makan merpati, biar merpati terbiasa mendekat meskipun habis digetak. Nah, kalau merpati sudah bonding dan jinak, bakal aman kalau nanti merpati digetak-getak biar mau terbang. Kalau digetak di awal latihan, paling juga merpati baru bisa bertahan 2-3 putaran. Itu juga nafas udah ngap-ngapan, kepanasan, juga kecapean. Wajar sih karena sayap merpati gak rutin terbang. Nanti juga dalam seminggu ada peningkatan. Minimal yang awalnya sekedar terbang 3 putaran, bisa meningkat jadi 3 menit terbang ngawang. Durasi segitu udah termasuk oke untuk minggu awal. Otot dan nafas merpati juga masih dalam tahap penyesuaian. Nanti juga lama-lama merpati bakal tahu cara terbang ngawang yang lebih efektif, supaya gak mudah capek dan bisa terbang dengan durasi yang lebih lama dari sebelumnya. BTW, untuk latih ngawang merpati piik dan yang sudah dewasa, bakal ada perbedaannya loh.
Di merpati piyik kita sembari perhatikan kekuatan sayap waktu terbang. Terlihat dari caranya terbang dalam koloni. Terus kalau melatih merpati yang sudah tergolong dewasa dan sama sekali nggak pernah ngawang sebelumnya, pasti banyak proses yang butuh dilewati. Sesimpel ngawang berkoloni aja butuh dilatih, apalagi kalau belum pernah alamin ngawang berkoloni. Bakal butuh adaptasi. Tapi yang utama sabar-sabar aja buat melatihnya. Karena nanti merpati dewasa bakal banyak momen nangkringnya. Kebanyakan sih karena merpati kecapean. Sayapnya terasa nggak nyaman ketika dibawa terbang. FYI, koloni merpati ini ngawang pagi-pagi sekali, sekitar jam setengah 6 pagi. Atau ketika di langit sudah mulai ada cahaya. Pokoknya asal langitnya mulai terang. Dan tepat setelah mereka sarapan kenyang, sudah dipersilakan untuk terbang ngawang. Jam 5 sarapan, kemudian jam setengah 6 dilepas untuk terbang ngawang. Kembali ke bahasan awal tentang beda latih piyik dan merpati dewasa untuk terbang ngawang. Kalau latih piyik ngawang, kita tinggal rutin gabur mereka tiap pagi. Gak perlu terlalu jauh, cukup dari depan aviari. Terus gimana kalau piyik pilih nemplok di atap? Ya tinggal digetak. Asal piyik sudah bisa terbang, pasti mereka juga bakal muter-muter ngawang. Diingat lagi cara kasih makan seperti di awal tadi. Supaya merpati nggak jadi penakut ketika seringkali digetak-getak. Jadi mereka tetap mau mendekat dan nggak stres. Tapi jangan terlalu dipaksain terbang ya. Kalau terlihat merpatinya sudah capek, ya jangan terlalu dipaksa. Biarin piyik istirahat di atap rumahnya. Daripada dipaksakan, nanti bahaya. Bisa-bisa cari area aman buat menghindar karena ketakutan. Berbeda kalau latih merpati dewasa ngawang. Caranya hampir sama. Tapi kalau masih malas juga, baiknya coba digabur dengan jarak tertentu. Misal 100 atau 250 meter buat awalan. Supaya sayap merpati dewasa nyaman dulu di bawah terbang. Jangan lupa beri vitamin selama pelatihan rutin berlangsung. Vitamin B kompleks dan minyak ikan. Masing-masing 1 butir sehari di minggu pertama. Terus di minggu kedua bisa dikurangi sesuai kebutuhan merpati. Di hari pertama gabur, kawan-kawan coba perhatikan cara mereka terbang. Bedakan dengan hari kedua dan seterusnya. Nanti bakal terlihat kalau mereka sudah mulai nyaman untuk terbang atau belum. Cek juga progres nafasnya. Dengan jarak yang sama di hari pertama, nafasnya masih ngap-ngapan atau sudah ada perbedaan. Oh ya, kalau ada kendala merpati dewasa gak mau terbang berkoloni, bisa dicoba biarkan terbang ngawang berdua dulu. Besoknya tambahkan 1 biar terbang bertiga. Lalu perhatikan cara terbangnya. Kalau sudah terlihat terbangnya kompak bisa lanjutkan terbang berempat. Tapi kalau ternyata merpati dewasa yang sedang dilatih ngawang, lebih sering memilih terbang terpisah, ya dilanjut dulu terbang bertiganya. Hal wajar, merpati yang dari piyik terbiasa dilatih terbang berdua. Seperti contohnya merpati tumprang ataupun rumahan. Pasti bakal butuh adaptasi untuk terbiasa terbang berkoloni.